Pembicara neti kita kali ini adalah seorang pria sederhana yang berasal dari Desa Bona, Gianyar, Bali. Beliau merasakan beratnya tanggung jawab untuk menafkahi istri dan 3 anaknya. Sehari-hari beliau bekerja sebagai penjaga art shop dan pedagang asongan, serta menjabat sebagai kepala dusun di daerah di mana beliau tinggal. Di balik masalah selalu ada berkat tersembunyi. Suatu hari, putranya ditabrak sepeda motor dan terluka parah. Dokter memvonis bahwa anaknya akan idiot bila sadar dari koma. Namun berkat produk Tiens yang diperkenalkan temannya, putranya bisa sembuh dengan kondisi normal. Dengan bermodal kesembuhan putranya dan keyakinan kuat bahwa bisnis Tiens mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengubah hidupnya, maka beliau bekerja keras membangun aset di bisnis ini. Berkat keseriusan beliau menjalankan bisnis Tiens, beliau sudah mengunjungi berbagai negara di dunia, serta telah menerima reward berupa mobil niaga dan super luxury car BMW X1. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Ngakan Madeoka. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Medan Bapak Ibu? Horas! Horas! Om Swastiastu. Salam kenal. Sekali lagi saya Ngakan Madeoka. Benar apa kata MC tadi, sebelum saya menjalankan usaha ini benar banyak sekali tugas saya. Dan hari ini saya benar-benar menjadi mantan semuanya itu Bapak Ibu. Mantan kepala dusun, mantan pedagang asongan, mantan manajer koperasi. Dan pagi hari ini saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Saya berada di ruangan ini, tentunya ini tidak suatu kebetulan Bapak Ibu. Leader-leader Anda di sini juga sering mengatakan, menyampaikan kepada Anda semua, jalanin usaha ini dengan serius. Saya lihat kota Medan ini luas Bapak Ibu. Yang hadirnya seperti ini Bapak Ibu. Saya rasa ini pentolan-pentolan yang membuat Medan ini akan menjadi sejahtera Bapak Ibu. Tapi saya juga kaget. Untungnya tidak ada yang keluar tadi Bapak Ibu. MC kan tadi bilang, yang belum core producer, ini pertemuan bersyarat. Silahkan anak keluar. Aduh, mudah-mudahan tidak ada yang keluar Bapak Ibu. Kenapa saya berdoa Bapak Ibu? Awalnya setelah saya bergabung di Tien, saya melihat Bapak Ibu, perubahan kehidupan orang yang jalan usaha ini tidak begitu lama. Begitu ada vision seminar, beliau sponsor saya mengatakan, Pak Ngakan tidak boleh hadir. Ntar di acara pisan seminar baru bisa hadir. Di acara CPM tidak bisa hadir. Pak Ngakan harus presentasi ini, harus ada syaratnya ini. Semua itu saya belum ngerti Bapak Ibu. Saya masuk saja. Terus kebetulan bukan SMI yang berkata. Ini yang pembicaranya, guest speakernya yang berbicara. Di antara Anda yang ada di ruangan ini, ada yang belum yang namanya core producer. Saya angkat tangan Bapak Ibu. Di sini ada yang juga sama, belum core producer. Ada yang belum gabung yang lebih ekstrem lagi. Ada yang belum gabung. Ya mungkin semua ini beneran ini core producer. Tepuk tangan buat Anda dulu ya, karena itu sekian banyaknya Bapak Ibu. Tahu tidak Bapak Ibu, kenapa saya masuk beneran saya tidak core producer? Karena saya ingin tahu gimana sih core producer. Kok saya penasaran? Pokoknya apapun yang dibilang dilarang kok saya tidak akan dihukum gitu. Saya masuk aja deh. Saya ingin tahu apa itu core producer. Seandainya saya tahu bahwa kehebatannya apa, next berikutnya saya pasti core producer. Terus Bapak Ibu, yang duduk paling depan, ini diperuntukkan untuk bintang 8 above. Bintang 8 above Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu, ini sudah penuh kayak begini. Ada kosong kursi putih, mungkin mereka belum bintang 8. Ada kosong saya langsung duduk di depan Bapak Ibu. Saya diusir Bapak Ibu sama host couple. Bapak bintang berapa? Tidak penting bintang. Sebentar lagi saya bintang 8. Ini tidak ngarang-ngarang Bapak Ibu. Upline saya, sponsor saya manggil-manggil, saya nggak mau. Kalau saya nggak duduk di depan, saya berdiri di belakang. Saya beli tiket, saya ingin tahu bagaimana hebatnya. Ini pertemuan core producer. Saya seperti itu Bapak Ibu. Saya sejak awal sudah memberanikan diri, tidak tanggung-tanggung lagi Bapak Ibu. Mengambil sebuah komitmen, saya harus jadi orang sukses Bapak Ibu.
Dan sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan core producer Bapak, bukan CPM ini Bapak Ibu. Sebenarnya ini istilahnya pisan sebenarnya sudah mulai Bapak Ibu. Kok penuh Bapak Ibu? Biasanya kalau CPM paling segini Bapak Ibu. Kok ini semua seperti ruangan ini? Kalau mungkin Bapak Ibu diberikan ruang lebih besar, pasti lebih banyak lagi mungkin. Nah tentunya semua ini berkat para pemimpin-pemimpin yang ada di Medan. Ada Pak. Ya ini tepuk tangan dulu para pemimpin ada di depan Pak Bu. Mohon maaf mungkin kalau saya salah sebut Bapak Ibu. Ini Bapak Asin ya. Pak Yasin. Bapak Isman. Bapak Isman yang mana ya? Saya sudah leader-leader anak saya sudah sering lihat dimanapun ada perjalanan trip ke luar negeri Bapak Ibu. Cuman tidak keingat Bapak Ibu. Karena grup saya aja juga sama. Banyak yang saya tidak ingat Bapak Ibu. Ya, ini beliau Pak Johan, ini yang sering nih. Aduh luar biasa kocaknya Bapak kalau di luar negeri. Saya dipeluk ini Bapak Ibu. Pak Ade Pak. Ya. Sering saya dipeluk Bapak Ibu. Saya diajak. Beliau bukan saya aja Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu distributor beliau temui. Saya lihat kok ini cepatnya bergaul. Ini enaknya kok luar biasa. Pantesan ini anak muda ini. Saya dalam pikiran ini akan jadi sukses luar biasa. Ya, Bapak Ibu, tidak banyak orang yang memiliki tipe-tipe seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, di acara CPM ini, saya harap. Karena ini satu hal Bapak Ibu. Tadi Anda lihat CP, Royal, Crown, Ambassador, kalau seandainya pun ada Majesty. Bapak Ibu yang belum misalnya CP. Ini kan sudah CP, yang belum Royal, apalagi Crown atau Ambassador dan berikutnya. Anda jangan pernah membebani pikiran. Jangan Bapak Ibu. Karena ini bisa istilahnya kita naik turun. Namanya bisnis pasti naik turun. Di saat grup kita gimana kita tidak tahu kan, bisa nurun. Di saat bagaimana perkembangan grup kita bisa naik. Jadi kalau peringkat di Tien itu tidak berubah-ubah. Tetap. Anda kejar PBO peringkat nunjuk terus, nurut terus, naik terus gitu. Anda mau peringkat Anda naik apa turun atau biasa? Kalau naik benar apa kata leader Anda tadi, ikutin saja PBO ciplak Bapak Ibu. Dan yang terpenting Bapak Ibu, minimal satu gimana Anda bisa bertahan di bisnis ini. Ini yang saya akan sampaikan. Bagaimana caranya Anda bisa bertahan? Mungkin bulan yang lalu, makanya CP di sini banyak hari ini karena mungkin ada sosok leader, pentolan yang sangat luar biasa. Itu pawangnya sudah datang. Ada Pak Haji Agus, 2 bulan kemarin kan katanya. Mungkin berkat itu anak Bapak ini sadar bahwa saya akan membangun bisnis ini. Walaupun seberat apapun, walaupun seberapa tekanan pun, saya akan jalanin. Mungkin Bapak Ibu mempunyai keputusan seperti itu. Pada pagi hari ini saya lihat banyak ibu-ibu yang hadir. Kebalik dengan keadaan di Bali Bapak Ibu. Bapak-bapaknya yang menjalankan usahanya. Jadi mungkin sekarang ini sudah hampir nurut-nurut yang perempuan-perempuan. Mungkin larangan keras buat bapak-bapaknya mungkin. Kalau di sini mungkin ibu-ibunya yang sadar bahwa saya perlu duit, saya perlu kebebasan, saya banyak kebutuhan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Anda tepat berada di ruangan ini karena Tien bersama One Pisan menawarkan itu Bapak Ibu. Sehat dan sejahtera. Siapa yang tidak mau? Semua pasti mau. Kecuali orang yang tidak waras Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari ini mungkin secara sederhana masalah nanti yang apa yang saya sampaikan tentang teknologi juga. Kalau ada yang salah-salah jadi mohon dimaafkan. Karena tahun depan ya leader Anda sudah menyampaikan kita akan ada jalan-jalan ke Jepang. Sebelumnya Anda ke Jepang, ini ada sedikit titipan buat saya. Machigao oto ga areba, dosu oshite kudasai. Artinya, apa yang nanti saya sampaikan, kalau tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Ya, cukuplah. Nanti akhirnya juga ada, saya akan tambahin. Naik perahu, bisa sedikit ya. Naik perahu ke negara Yaman. Kalau ingin maju,
tinggalkan zona nyaman. Karena apa tahu Bapak Ibu? Anak sapi baru dibeli. TNC baru mulai. Oke, kita mulai sekarang Bapak Ibu dengan tentunya yang terpenting, Anda ingin sukses? Satu hal, ini tidak bisa terlepas, yaitu bagaimana Anda satu hal memiliki sebuah keyakinan. Ya, Anda tahu, ini Bapak Ibu, yang terpenting. Kenapa? Saya dan Anda setiap hari mungkin kita berdoa, kita sembahyang, kita memberikan bantuan ke orang lain, ke keluarga. Atau kita sering berbuat baik. Tentunya saya dan Anda mungkin takut masuk neraka. Benar Bapak Ibu. Kenapa kita jalanin TNC dengan serius? Satu hal. Di ujungnya kita tahu Bapak Ibu. Di sana ada yang namanya freedom. Kebebasan. Jadi ngomong-ngomongin masalah itu kita perlu keyakinan. Kita perlu mental yang kuat Bapak Ibu. Itu harus Bapak Ibu. Itu syarat utama untuk kita jadi orang sukses. Itu tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Makanya kenapa orang bisa kuat bertahan? Upline-nya hilang. Mungkin leader-leader yang sudah peringkat tinggi dapat reward hilang. Kok downline-nya masih bertahan? Tahu enggak? Karena mereka sudah melihat yang akhir itu Bapak Ibu. Pancaran akhir itu. Kebebasan itu mereka sudah masukkan di dalam hatinya. Jadi ngomongin masalah keyakinan, belief, tentunya harus ini yang membuat harus ada faktor penggerak. Itu harus mempunyai Anda burning desire. Itu mau tidak mau harus itu dimilikin. Supaya Anda mendapatkan sesuatu apa yang Anda inginkan. Nah, kenapa sekarang harus TNC Bapak Ibu? Kenapa harus di TNC? Mungkin Anda sudah beberapa teman sudah sering mengatakan. Sekarang kalau kita ingin sukses, kita harus memiliki aset. Salah satunya kalau kita nggak punya uang, nggak punya keahlian, kerjakanlah dengan network marketing. Karena di network marketing itu diuraikan banyak hal Bapak Ibu. Banyak hal, yaitu tentu tentang modal yang sangat kecil. Bahkan kalau dirasa dengan puluhan ribu itu rasanya tidak modal menurut saya pribadi ya. 99.000 itu kalau nanti kita berhenti jalanin, kita bangkrut dah Bapak Ibu. Makanya banyak leader yang sudah lama jalanin, yang sudah dapat reward, mereka hilang Bapak Ibu. Nyoba yang lainnya lagi Bapak Ibu. Saya sangat melihat keajaiban di TNC ini, Mr. Lee sangat tahu persis keinginan kita semua ini. Makanya semua ini beliau selalu, Mr. Lee ini selalu memikirkan keadaan kita. Ya, ini kenapa TNC? Karena TNC itu adalah memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan di samping itu pula, kalau network marketing ini, kita menjalaninya ini paruh waktu. Mungkin Anda yang sudah kerja, jalanin rasanya bisa. Enggak mungkin TNC ini akan menuntut Anda harus mengerjakan dari pagi sampai malam. Enggak. Anda mau jalanin, mau enggak, mau berhenti, mau sekedar silakan gitu. TNC ini sangat, sangat baik sekali gitu. Ini saya sangat bersyukur dengan benar-benar dengan bisnis TN ini Bapak Ibu. Dengan diberikan kebebasan itu enak Bapak Ibu. Makanya walaupun saya mantan ini dulunya juga sama Bapak Ibu. Awalnya paruh waktu jalan ini iseng-iseng dulu dah. Tapi saya benar-benar sangat bersyukurnya di sana bisnis ini memberikan kebebasan dalam menjalankan terutama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita benar-benar serius jalanin seperti saya jadinya, seperti di leader Anda jadinya, hidupnya berubah. Jadi kita bisa menikmati. Nah, dalam hal ini, kalau Anda perhatikan, meja ini kakinya berapa Bapak Ibu? 4. Kalau 1 juga bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Tapi yang mana lebih bertahan atau lebih kuat? Yang kakinya 1 apalagi 4? Kalau dikasih kakinya 6 lebih kuat enggak? Lebih kuat Bapak Ibu. TNC memiliki yang namanya 6 pilar atau 6 kekuatan Bapak Ibu. Itu yang saya akan bahas hari ini. Mungkin
Anda sudah sering juga dengerin, saya cuma mengulangin saja. Mungkin tidak sebagus yang apa leader Anda sampaikan yang kemarin, yang bulan lalu. Tapi saya sekedar saja deh. Jadi Anda yang harus lebih kreatif, konsultasi lagi kepada leader Anda. Ini cuma saya sharing sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya Bapak Ibu. Jangan dilihat saya sebagai guest speaker sudah semuanya mengetahui, belum Bapak Ibu. Di sini bukan harus semuanya dimiliki baru sukses, enggak. Sedikit-sedikit pun bisa seperti ini, apalagi Anda yang lebih memiliki Bapak Ibu. Ya. Pilar pertama mungkin Anda sudah sering ini kan, sering dengerin. Apa pilar pertama Bapak? Ini perusahaannya, Tien Internasional. Waktu di awal saya di prospek, perusahaan Tien itu luas kawasan ini pabriknya Bapak Ibu. 400 hektar saat waktu saya di awal mendengarkan. Itu saya bilang, bener enggak? Saya bilang, wah Bapak Ibu. Kalau hari ini, Anda sudah sering juga dengerin. Sepertinya biasa Bapak Ibu. 1.400 hektar. Istananya Mr. Lee. Saya sempat tanya di sana. Ini sama leader Anda juga saya sering ngobrol. Begitu luasnya, karyawan sangat banyak Bapak Ibu. 10 hektar. Jadi tempat tidur di areal Mr. Lee itu 10 hektar. Jadi mungkin di antara Anda, leader-leader Anda di depan mungkin sudah langsung lihat beberapa kali ke pabriknya ke China sana Bapak Ibu. Di sini selain leader Anda, di ruang ini siapa yang sudah pernah ke pabriknya, ke Tianjin, China sana? Yang di leader di depan sudah pasti, yang di belakang-belakang Anda enggak? Yang sudah langsung ke pabriknya? Ya, langsung. Belum ada ya? Anda kepingin enggak? Yang saya katakan tadi, kalau Anda memiliki keyakinan, Anda akan mengunjungi pabriknya ini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan itu? Saya belum pernah memimpikan di awal keluar negeri Bapak Ibu. Dikasih pun gratis, saya mungkin dulu awal saya bergabung, saya tidak mau. Itu saya katakan kepada sponsor saya. Karena saya merasa awam teknologi, saya gaptek, saya tidak ngerti bahasa asing. Nanti kalau saya ketinggalan di luar negeri, saya hilang, saya tidak akan tahu ke Indonesia lagi. Saya tidak mau. Dengan gara-gara Bapak saya itu, saya komitmen, saya serius jalanin. Saya sudah 3 kali ke pabriknya ini Bapak Ibu. Dan bukan saya sendiri Bapak Ibu. Saya hampir belasan orang ajak downline saya juga ke Tien ini Bapak Ibu. Ke Tianjin sana Bapak Ibu. Ya leader-leader Anda sudah, mungkin Anda belum. Anda kejar, Anda ikutin. Saya yakin dan percaya tidak lama lagi Anda akan segera ke sini Bapak Ibu. Ini juga, jadi Anda mungkin sudah semua paham, sudah sering dijelasin. Mr. Lee Juan ini, beliau salah satu orang terkaya di China. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan yang sangat mendunia Bapak Ibu. Jadi Anda adalah calon, atau bukan calon lagi lah. Pengusaha-pengusaha muda yang membuat Medan ini, yang membuat Indonesia ini menjadi kaya raya, menjadi makmur, menjadi sejahtera Bapak Ibu. Pilar yang kedua Bapak Ibu. Ini berbicara tentang produk. Pengalaman saya pribadi saya ceritakan kepada Anda Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah sering kali mendengarkan tentang kekuatan produk kita. Saya bergabung di Tien bukan saya melihat bisnisnya. Pertama, karena dari produk yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Tien. Itu gara-gara saya mempunyai anak tertolong dari produk ini. Itulah makanya Bapak Ibu saya bersyukur saya dikenalkan produk Tien ini, saya dibisikin telinga saya saat anak saya tertabrak sepeda motor mengalami koma sesuai dengan CD yang Anda sudah dengarkan. Anak saya koma 15 hari mengalami seperti itu. Dengan gara-gara produk Tien, anak saya bisa sehat walafiat sampai detik hari ini Bapak Ibu. Saat itu saya mulai berani mengatakan bahwa produk Tien ini membuat saya semakin yakin tentang bisnisnya. Karena saya juga melihat bagaimana orang-orang yang menjalankan usaha ini hidupnya tidak begitu lama bisa berubah. Keajaiban sekali terjadi. Begitu saya benar-benar mengenal produk Tien, saya langsung konsultasi dengan sponsor saya, Pak bisa enggak saya buka substokis. Saya baru bergabung, saya setelah ke pertemuan, saya langsung buka substokis itu di bintang 3. Syaratnya harus bintang 4. Saya harus mensponsori 3 orang. Saya jadi bintang 4 buka substokis Bapak Ibu. Sponsor saya, upline saya enggak pernah
membisiki saya untuk buka ini Bapak Ibu. Saya bukan kelebihan duit. Tapi kenapa saya berani buka? Ini rahasianya Bapak Ibu. Karena satu hal, jabatan saya di desa itu masih banyak. Saya cuman malam-malamnya saja bisa cerita-cerita bisnis. Mungkin selingan waktu di saat selesai tugas, di saat saya kesempatan ada tamu, saya cerita Tien. Cuman prosesnya, cuman saya saat saya menunjukkan produk. Harus ada produk di rumah gitu. Sub saya di rumah Bapak Ibu. Jadi malam-malam saya kenalin produk ini, saya undang. Jadi sponsor saya untuk jelasin karena saya nggak ngerti juga. Cuman saya minum-minum saja dan saya kenalin aja ke banyak orang ke rumah gitu. Itu saya lakukan di paruh waktu saya Bapak Ibu. Nah jadi kalau Anda benar-benar kepingin sukses di Tien Bapak Ibu. Anda jangan jadi calo. Anda cerita tentang kesehatan, Anda tidak mau produk kita. Anda katakan sebagai seorang pengusaha, Anda nggak berani investasi tentang kesehatan Anda. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus lakukan hal itu, kekuatan di produk Bapak Ibu. Karena nanti produknya akan berbicara ke banyak orang. Anak katro, awam teknologi nggak ngerti apa-apa, nggak penting. Yang penting orang itu sehat, orang itu merasakan produknya bagus, tanpa disuruh pun mereka pasti beli. Pastikan Bapak Ibu, pastikan di rumah Anda ada produknya, Anda konsumsi. Jangan Anda jual saja. Ya. Ini mungkin Anda sudah lakukan karena ini Anda adalah penggerak bisnis. Anda adalah pengusaha-pengusaha muda, pasti deh. Terutama kan di luaran. Ini Anda panas di sini, ini Anda ngerti di sini. Orang di luar kan belum. Wah Pak, produknya mahal. Oh Pak, produknya terlalu gini Pak. Nggak bisa ngecer ya, nggak bisa beli sedikit ya. Maaf Bapak Ibu. Yang namanya jaga kesehatan nggak bisa seperti itu. Kita kerja setiap hari, mengeluarkan energi. Nanti kalau kita kasih vitamin, nutrisi dikit-dikit, kita bisa sehat enggak? Enggak seimbang Bapak Ibu. Ini kan perlu keseimbangan. Keluar tenaga kita besar, masuknya harus besar juga Bapak Ibu. Ya itu yang menyebabkan kalau kita rekomendasikan produk, ini harus satu paket. Bukan masalah bronze, silver, gold, platinum, bukan masalah itunya. Jadi kita perlu ngajak untuk mereka bisa cerita ke orang. Agar saya dan Anda memiliki yang namanya jaringan atau aset. Kalau sekedar ya ngecer 10 butir, 20 butir mana bisa Bapak Ibu. Apalagi yang namanya ingin nurunin berat badan. Mana bisa Bapak Ibu, paling enggak surina 3 box. Citosannya 3 box juga. Double selulose teh gitu. Ya kalau kurang bagus kondisinya paling ada kalsiumnya. Mungkin Anda leader-leader Anda sudah sering ngomongin itu. Bapak kan sudah diamond, Bapak kan sudah good lion, Bapak kan sudah dapat bonus sharing. Mungkin Anda berbicara seperti itu. Jadi bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Anda sebenarnya diajak membangun visi, diajak membangun sesuatu usaha yang besar. Untuk nantinya Anda bisa nikmatin. Maksud leader Anda seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin kalau berbicara tentang produk. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pilar yang ketiga. Nah ini Bapak Ibu. Hari ini Anda yang baru bergabung, Anda patut bersyukur Bapak Ibu. Leader-leader Anda di depan mengalami masa berat. Karena sebelum tahun 2016 Bapak Ibu, itu benar-benar Bapak Ibu tidak gampang jalanin tiansi, tidak gampang mencari peringkat, tidak gampang mencari bonus. Itu saya sampaikan kepada Anda deh bocorannya. Karena ini pada leader semua Bapak Ibu. Ya, hari ini Anda patut bersyukur. Karena tiansi ini zaman keemasannya. Dibilang baru mulai Bapak Ibu. Karena dari peringkat awal, peringkat dasar nih yang baru gabung sampai peringkat tinggi. Itu penghasilan sudah gede Bapak Ibu. Sudah besar Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini Anda belum platinum. Mungkin leader Anda belum platinum. Jadi Anda sebagai downline sudah platinum. Mana bonusnya lebih gede? Yang platinum loh Bapak Ibu. Makanya di sini yang menentukan kesuksesan adalah keberanian Anda untuk mengambil sebuah keputusan. Ambillah platinum Bapak Ibu. Apalagi Anda mau sengsara ada dikit. Serius Anda jalanin sani sedari awal. Seperti Murdano. Anda sengsara ada dikit. Janganlah neko-neko. Karena jalan hidup kita akan terus berjalan Bapak Ibu. Kalau kita bangun secepat mungkin nikmati selama itu nikmat Bapak Ibu. Ambil keputusan Anda ceritakan dengan serius. Tidak banyak orang tidak mau, jangan dipikirin. Karena marketing plan kita itu luar biasa. Memakai sistem hybrid. Gabungan dari binary dan breakaway. Kalau dulu melebar, kalau tidak seimbang nggak bisa.
beratnya di sana, makanya banyak leader-leader yang tumbang Bapak Ibu. Apalagi Bronze Lion nggak punya GBB, set volume, itu sangat menyedihkan. Bronze Lion tidak dapat bonus beda peringkat dari bintang 8 di bawahnya. Itu yang dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak. Ada beda peringkatnya, Bronze Lion ada beda selisih peringkat dari bintang 8 di bawahnya itu Bapak Ibu. Set volume itu gampang Bapak Ibu. Dengan cerita-cerita sendiri aja bisa, dengan prospekan baru, dengan prospecting, itu pasti ada JPP yang dibutuhkan, itu pasti bisa Bapak Ibu. Itu sudah muncul bonus Bapak Ibu. Itu enaknya hari ini Bapak Ibu. Makanya kenapa anak-anak muda, dan-dananya masih muda ini sangat kocak, sangat senang, sangat gembira Bapak. Karena masalah duit Bapak Ibu, masalah uang atau kelebihan duit, jauh jingkrak-jingkrak. Saya tahu nih, banyak nih dari Anda di ruangan ini senyum-senyumnya, sudah happy, sudah memenuhi ruangan ini pasti. Baru kemarin bonusan. Iya, yang ke Korea tadi. Ya, yang ke Korea, berangkat ke Korea. Siapa yang berangkat ke Korea di ruangan ini? Wah, Handanya itu pasti borong-borong semua oleh-oleh di sana Bapak Ibu. Saya enggak Bapak Ibu. Saya enggak. Bukan saya bawa duit, sekedar aja deh Bapak Ibu. Saya lebih bagus habisin duit saya di Indonesia Bapak Ibu. Ya, karena di sana saya disuruh menikmati, bukan saya belanja Bapak Ibu. Ada enggak yang dapat keluar dari Ana sampai di Korea, Ana belanja banyak-banyak? Ada enggak? Enggak Bapak Ibu, saya disuruh menikmatin, melihat keadaan di Korea seperti apa. Ya seperti itu Bapak Ibu, Anda harus juga paham. Karena di sini kita sebagai bangsa yang cerdas, kita harus membuat keluarga kita, negara kita harus maju gara-gara kehadiran kita Bapak Ibu. Ya makanya saya hati-hati belanja di sana Bapak Ibu. Karena perbedaan ekonomi kita dengan di sana itu beda, gaya hidupnya beda. Di Indonesia, di Medan ada yang tidak punya rumah Bapak Ibu. Ada yang tidak punya rumah, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Nggak ada kan? Kalau di sana ada Bapak Ibu. Karena itulah saking tingginya biaya hidup, mereka nggak punya rumah. Banyak mereka akhirnya, saya dengar maaf ya yang ekstrim, banyak juga yang bunuh diri, banyak juga yang tidak berani kawin, banyak juga yang tidak berani punya anak karena biaya hidup. Kalau saya pakai perbandingan Bapak Ibu, walaupun saya katrok seperti ini, saya punya rumah, saya mempunyai anak, bahkan gara-gara Tianci, saya mempunyai anak yang keempat, umurnya baru 5 tahun Bapak Ibu. Mungkin ada di ruangan ini usianya yang 50-an, mungkin 55 atau 58, ada enggak? Yang 58 berapa orang? Ada enggak yang 58? Ada ya? Pasti deh ada ya? 58 tahun ke atas ada? Enggak berani. Terus terang Bapak Ibu, sebentar lagi saya kepala 6 Bapak Ibu. Iya. Sebentar lagi berapa hitungan tahunan ini Bapak Ibu. Saya kepala 6 Bapak Ibu. Anda mungkin tebak, mungkin saya umur... enggak lah Bapak Ibu. Ya seperti itulah. Jadi Bapak Ibu, umur cuman angka Bapak Ibu. Yang penting semangat Bapak Ibu. Saya sepertinya enggak merasa umur saya 58 Bapak Ibu. Saya merasa baru kemarin saya lahir. Saya harus berjuang. Saya harus merubah kehidupan keluarga saya Bapak Ibu. Ya, anak seperti itu. Nah, jadi sistem marketing plan kita ini luar biasa. Jadi Anda harus serius berjuang, Anda harus kerjasama dengan tim. Saya yakin tidak lama lagi Anda akan juga pasti menikmatin apa yang leader-leader Anda dapatkan atau nikmatin Bapak Ibu. Itu pasti. Kenapa? Karena ada di Tian ini jaminan suksesnya. Ini penyebabnya Bapak Ibu. Tahapan tidak turun, omset terakumulasi tanpa batas waktu. Ibaratnya kalau kita sekolah, kalau kita misalnya sebodoh apapun, kalau tetap kita mau belajar, berusaha, kita akan naik kelas enggak? Pasti Bapak Ibu. Di sini juga sama. Kalau kita sudah yakin, kita ceritakan bisnis ini ke banyak orang. Masa saya dan Anda ngajak sehat dan sejahtera, orang-orang tidak mau? Tinggal nunggu waktu saja. Anak kerjakan dengan tulus ikhlas. Anak kerjakan dengan sepenuh hati. Ceritakan bisnis dengan benar. Dengan benar. Apa yang Anda alami. Apa yang Anda rasakan kekuatan di Tian.
Apalagi Anda sekarang ini ngerti teknologi. Ya, kalau saya hari ini pun buka SMS-an, itu harus ada bantuan downline saya atau anak saya. Ya, saya memakai sistem megalitikum zaman batu. Anda sih enak lihat di HP omset berapa, kaki ini berapa, kaki 2 berapa, kaki 3 berapa dengan 2 jalur. Anda lihat. Kalau saya harus lihat prestasi, mana buku saya buka. Nanti kalau Anda mungkin, leader-leader Anda mungkin mau ke Bali, ke Gianyar, mampir ke rumah saya tunjukin tentang prasasti itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang itu saya memakai sistem manual. Apalagi disuruh saya pakai bisnis ini dengan online. Saya selalu lain-lain. Ada yang tidak ngerti online? Anda ngerti online, bagus. Tidak ngerti online, bagus. Tiansi tidak menerima orang-orang berteori di Tiansi. Yang diterima adalah orang yang memenuhi syarat apa yang diminta oleh Tian, Bapak Ibu. Kalau Anda tahu dua-duanya, Anda ngerti online, Anda ngerti offline. Anda serius ceritakan ke banyak orang, di rumah Anda santai, mungkin tidak enak badan, mungkin menemani keluarga Anda di rumah online. Itu luar biasa top, mereka otot Bapak Ibu. Itu kelebihan kalau Anda memiliki dengan teknologi seperti itu. Itu Anda patut syukuri. Anda maju selangkah Bapak Ibu. Tapi yang membuat juga Anda bisa berhasil, Anda bisa memiliki jaringan yang banyak. Jangan lupa, jangan pintar sendiri. Karena di sini berbicara tentang duplikasi Bapak Ibu. Itu bangun. Jadi ini yang membuat Bapak Ibu, ini yang membuat. Ya, Anda sudah saya sampaikan tadi. Pembagian bonusnya memang adil Bapak Ibu, transparan. Itu Anda bisa juga sudah sering cek dengan pembagian bonus secara otomatis ya. Ya Anda sudah ngerti semua sudah. Cuman saya ingin mengulangin aja. Anda mungkin tidak perlu begitu apa yang saya sampaikan merasa sulit, merasa berat. Tidak gitu Bapak Ibu. Tidak begitu penting. Yang jelas dengerin aja. Mungkin Anda tidak merasa tertarik. Yang jelas tancapkan pikiran Anda. Yang begini-begini saja bisa seperti ini. Kalau Anda mempunyai hal yang lebih, saya yakin Anda lebih di atas Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang bonus ini tutup pun Anda sudah tahu. Jadi Anda setelah tahu apa tugas Anda, harus juga mengajari downline Anda supaya mereka melakukan hal yang sama. Ya, kalau di luaran kerja bagaimana sistem di luaran dengan di Tiansi Bapak? Sangat berbalik 180 derajat Bapak. Di sini kita kalau di luaran melakukan hal yang sama, apalagi dilakukan secara terus-menerus, ingin penghasilan yang berbeda, apa kata Albert Einstein? Itu fungsi kegilaan Bapak Ibu. Kalau di Tian apa Bapak Ibu? Berbalik kan Bapak Ibu? Anda harus lakukan apa yang dilakukan oleh upline Anda, apalagi Anda lakukan secara konsisten, Anda lakukan lebih. Saya yakin penghasilan Anda, kehidupan Anda akan bisa melebihi upline-upline Anda Bapak Ibu. Kan kebalik Bapak Ibu, kebalik. Ini yang harus dipahamin. Ini yang harus dipahami apa yang nanti disampaikan. Tinggal yang Anda sudah ngerti, tambahin lagi yang bagus, tambahin lagi yang lebih. Anda akan cepat sekali Bapak Ibu. Ya, karena di sini berbicara tentang peluang ini adalah tidak dibatasi. Dan Anda tidak bisa dibendung Bapak Ibu. Anda tidak bisa di stop oleh upline Anda. Oh jangan dulu naik, tidak bisa. Naik saja. Karena upline saya di mana itu tidak tahu, yang penting saya dulu Bapak Ibu. Kepalanya dulu. Kaki tangan belum ada, ya jalanin dulu. Nanti muncul kaki tangan Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu. Bisnis ini akan menawarkan seperti itu. Nah ini yang seperti saya sampaikan ya. Tentang reward Bapak Ibu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Saya belum pernah membayangkan akan dapat 2 ini Bapak Ibu. Belum pernah membayangkan di awal Bapak Ibu. Yang saya bayangin, ini produk bagus. Ini banyak orang yang hadir. Seperti tadi Anda lihat, yang impact ini kok bisa ya. Pengusaha, ibu rumah tangga,
pelajar, mahasiswa, PNS, dan lain sebagainya. Mantan ini, mantan itu, kok bisa? Setelah saya dengerin sharingnya Bapak Ibu, oh ternyata ada satu hal yang harus kita milikin di kepala Bapak Ibu. Setelah Anda yakin, Anda ciplak saja. Apa yang leader-leader Anda lakukan saja. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu. Setelah Anda bisa menduplikasi ke banyak grup, Anda sukseskan dulu yang di bawah Bapak Ibu. Anda bantu dulu yang di bawah. Jangan menyelamatkan diri di usaha ini Bapak Ibu. Kita bantu sebanyak mungkin sebelum terjadi itu Bapak Ibu. Jangan berharap dulu ini. Anda CP saja enggak, bagaimana Anda bisa di atas? Anda tidak akan mungkin bisa majesty. Andai kata Anda tidak core producer. Apalagi Anda bisa bertahan setiap bulan core producer. Apalagi ada tanda tambah. Core producer plus. Di kartu ID Anda itu setiap bulannya. Itu kan ada 3.000 PV minimal. Anda sendiri loh. Kalau Anda bisa bertahan itu artinya setiap bulan Anda terima bonus. Yang namanya manusia kalau diberikan penghasilan tambahan pasti semangat. Anda bilang ya tadi saya bilang ini kan bisnis tidak cepat-cepatan. Kalau Anda lama sekali nggak dapat bonus. Lama sekali tidak naik peringkat. Lama sekali tidak dapat reward. Kira-kira semangat enggak? Enggak. Jadi secepatnya mungkin Anda terima duitnya dulu. Secepat mungkin Anda terima success trip, glory trip, dan seterusnya. Anda akan lebih semangat. Duplikasi lagi. Reward ini menanti di Anda Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Satu teori, 1000 praktek. Anda dijelasin sekali, Anda belajar 99 kali Bapak Ibu. Di sini bukan Anda di blow up, atau diajarin 99 kali persen, Anda cuma melakukan 1%, itu tidak dapat apa. Itu yang saya benar-benar dapatkan di bisnis ini Bapak Ibu. Kita harus menjadi role model, kita harus mengerti bisnis ini seperti apa yang harus diminta. Makanya saya bisa dapat ini karena di bawah saya itu hampir ratusan dapat jalan-jalan ke luar negerinya. Puluhan dapat sepeda motor, termasuk Murdano dapat mobil niaga, makanya saya muncullah 2 reward ini Bapak Ibu. Ini gratis beneran Bapak Ibu. Mungkin Anda tidak berani mengaku, setahu saya di Bali, di Gianyar, di lingkungan saya Bapak Ibu, multi level banyak yang sudah lebih dulu dari saya jalanin. Banyak Bapak Ibu. Itu semua lebih dulu dari saya mengerjakan bisnis semacam itu. Sampai sekarang masih, dan sampai sekarang saya belum lihat mereka terdengar jalan-jalan ke luar negeri. Maaf, itu. Bukan saya menyerang, enggak. Saya benar-benar ini orang katrok, orang awam teknologi. Sebenarnya saya sedikit radikal keras Bapak. Karena keras untuk berjuang untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan buat titipan anak istri saya di kemudian hari Bapak Ibu. Itu saya ajak mereka jalanin ini karena saya tunjukin bonus, saya tunjukin reward. Yang namanya orang negatif tetap negatif. Mereka sudah mendarah daging di sana, biarin saya cari yang baru-baru deh. Saya cari orang yang mengerti tentang peluang bisnis Bapak Ibu. Ini di Grassroots. Jadi anak saya, istri saya, anak saya 3, 2 sudah motor. Istri saya ngasuh anak saja dapat sepeda motor. Anak saya nomor 4, anak tadi yang tahu TMS Agus akan ketut Semara Artawiguna. Umurnya 5 tahun itu dapat laptop Bapak. Entar lagi bintang 7 grupnya downline-nya sudah 4 sudah jalan Bapak Ibu. Itu kan bisa dikerjakan oleh orang tuanya Bapak Ibu. Kemana lagi saya harus bawa itu anak saya? Saya titipin itu seperti itu. Nanti kalau Anda cek ada perjalanan ke luar negeri seperti itu bisa keluarga borong-borong itu. Bisnisnya ini tidak ditangkap oleh KPK Bapak Ibu. Itu kan bisa seperti itu ya. Jadi omset saya yang dibuang gitu. Selain juga kita bantu tim, ya kita juga bangun keseimbangan. Saya juga kan perlu seperti leader di depan. Saya ingin diamond. Ya saya ingin nanti seorang direktur, saya bantu lagi lebih banyak orang kan enak. Jadi orang-orang katro, awang teknologi, sharing di depan, hidup sunyi. Anda bilang wah enggak, senang enggak Bapak Ibu. Apalagi anak-anak muda nanti sharing belum rasanya menikmati rasa sengsaranya di luaran Bapak Ibu. Sudah jadi orang sukses, sudah menikmatin gitu. Enak Bapak Ibu, jangan bolak-balik kerja. Ya kalau ingin segitu kasih dah yang mau begitu. Tapi yang mau kebebasan kan kita serius berjuang, serius berangkulan Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu, saya ingin tanya, dalam lubuk hati Anda, benar-benar yang kepingin Bapak Ibu. Siapa yang kepingin 2 mobil ini Bapak Ibu? Oh ya, Bapak Ibu, yang tidak angkat tangan pun tidak apa-apa deh. Anda ingin atau tidak ingin, yang penting Anda yang tahu. Anda angkat tangan, Anda yang tahu, Anda yang yakin, Anda yang tahu. Yang di atas juga yang tahu. Cuman itu aja Bapak Ibu. Saya tidak menuntut kalau Anda tidak angkat tangan, tidak. Karena saya dulu juga, siapa yang mau mobil mewah, siapa yang mau rumah, saya tidak angkat tangan. Karena di atas saya, suatu saat saya akan milikin itu. Suatu saat saya akan milikin itu. Seperti itu Pak. Leader di depan teriak-teriak. Oke lah, Anda teriak-teriak, sebentar lagi saya juga akan di depan teriak-teriak. Saya memiliki jiwa tertantang seperti itu Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak penting itu? Cuman di Tiansi saya berani mengatakan. Kalau di luaran, siapa yang mau sukses, yang mau kaya, tapi ngerti teknologi, benar-benar saya mau mati deh. Saya tidak bisa. Siapa yang mau kaya, siapa yang mau sukses, anak kerja, misalnya di luar negeri, saya tidak mau uang itu. Ambil deh. Karena saya gaptek, saya tidak ngerti bahasa asing. Saya tidak ngerti teknologi. Kalau tidak ada yang antar, benar saya tidak nyampe di ruang ini. Benar. Kalau tidak ada yang antar saya tidak ngisi PS di Medan. Leader Anda berkata, Pak gimana Pak? Bapak beruntung. Saya bilang beruntung Bapak Ibu. Karena beberapa bulan yang lalu saya suruh ngisi di Sulawesi 3 tempat. Saya tolak 3-3-nya. Karena yang komandannya tidak ada. Komandan tidak ada yang antar Bapak. Ini komandan saya yang perdana. Ada 3 komandan yang harus saya antar. Kalau tidak diteman saya tidak mau ngisi. Tidak mau ngisi. Karena saya takut. Saya lebih penting. Karena usia saya seperti ini, anak saya takut saya kehilangan. Anak saya, istri saya gimana Bapak Ibu? Tapi, masalah ngotot-ngototan. Masalah keseriusan. Saya berani tantang Bapak Ibu. Iya. Saya tidak peduli. Dimusuhin pun di desa. Gara-gara saya jalan ini, saya tidak peduli. Iya. Tugas saya banyak terganggu gara-gara ini. Mereka ngomong, mereka macam-macam itu saya tidak peduli. Ini saya merancang hidup saya, sisa-sisa hidup saya ini. Selanjutnya saya akan warisin ke anak, cucu saya. Saya tidak mau jadi miskin, orang miskin selamanya. Itu Bapak Ibu. Dulu punya Honda 70. Itu saya sudah bangga sekali Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Diminta sama anak saya untuk pakai, saya tidak kasih. Takutnya rusak. Kalau rusak saya tidak bisa kerja. Untuk nyervis saya tidak punya duit. Gaji 1 juta. Manajer korporasi 350.000. Biaya hidup di Bali mahal Bapak Ibu. Apalagi Anda hidup di Nusa Dua atau di Kuta. Kalau tidak punya duit jangan ke Bali dulu deh. Tapi kalau Anda mau sosial. Kalau Anda mau berbagi. Di Bali semua open. Menerima. Bapak Willy kan dari Medan. Kita rangkul bareng-bareng dengan cross line, kita enak Bapak Ibu. Makanya di sini kan saya lihat leader-leader Anda itu tidak satu. Ya para leader ini banyak, jadi Anda pasti mau, artinya di bawah leader ini, di bawah leader ini. Kalau kita bersatu antara upline, downline, cross line. Tapi jangan lupa kita harus bersatu dengan manajer, pihak kantor. Ya pihak kantor kita awasin juga. Nanti kalau ada salah satunya itu tidak beres. Kita bisa hancur. Maka leader Anda sering mengatakan, jangan ada pinjam-meminjam. Itu akan bisa merusak hubungan. Itu kita akan menjadi tidak bagus. Apalagi ngomongin masalah cross line. Kalau kita ngomongin yang negatif, kita hancur semua Bapak Ibu. Kita mau hancur apa mau bangkit terus Bapak Ibu? Kita harus bersatu Bapak Ibu. Ya, kita harus bersatu. Saya ke Medan, satu pun tidak ada downline saya. Kenapa saya cerita? Karena saya ingin bangkit Anda semua ini. Saya ingin Anda ini semua mau semangat Bapak Ibu. Suatu saat Anda sudah sukses. Saya minta dong uluran tangan Bapak Ibu untuk ngisi acara di Bali. Supaya Bali itu jadi bangkit dan semangat. Sehingga semua kita sejahtera. Ya, harapannya One Vision seperti itu. Master Lee juga seperti itu, nyambung Bapak Ibu. Saya dan anak kalau sudah sama, nyambung Bapak Ibu. Itu kan jadi fun, enak Bapak Ibu. Kita berbicara nanti tentang kebahagiaan, tentang proses perjalanan kehidupan kita seperti itu. Kita sampai meneteskan air mata seperti itu. Itu Bapak Ibu. Itu Anda juga akan dapatin, ikutin pertemuan-pertemuan nanti di NDT. Anda akan dengerin semua itu, Anda akan semakin kuat, semakin mengerti jalannya usaha ini Bapak. Ya. Nah kebetulan Bapak Ibu,
reward ini di saat konferensi yang diselenggarakan Bapak Ibu di New Delhi. Wah, ini berbicara tentang konferensinya. Ini selalu diadakan berpindah-pindah Bapak Ibu. Berpindah-pindah. Bukan di China saja. Kemarin sempat di GWK Bali. Ya, Anda mungkin beberapa leader Anda pergi ke Bali. Itu dirayakan. Itu dibiayai dengan gratis Bapak Ibu. Itu dimanapun distributor kian berada yang berprestasi diundang untuk menghadiri acara konferensi ini. Nah kebetulan waktu ada konferensinya di India. Bapak Ibu saya beragama Hindu. Saya dari dulu kepingin sekali di Tirayatra. Karena saya agama Hindu jadi bahasa suci saya itu bahasa Sanskerta. Asal dari India Bapak Ibu. Dan saya sempat juga di sana berdoa di depan Mahatma Gandhi. Anda tahu Bapak Ibu, siapa yang ke India kemarin? Ya, ini leader Anda. Ya, Bapak juga. Ini saya sempat berfoto, masih ada di Bapak, di kamera saya fotonya Bapak. Saya berpelukan Bapak Ibu. Saya benar-benar bersyukur Bapak Ibu. Saya datang ke tempat yang saya idam-idamkan dari dulu. Bayangan seperti apa sih itu India. Memang di Bali ini adalah luas memang semua hampir 80% agama Hindu. Siapapun diterima. Gimana sih di India? Saya datang ke sana dan langsung di depan itu. Ya, Anda tahu Mahatma Gandhi? Kan beliau yang membangkitkan India itu. Ya, setelah berhasil berperang dengan penjajahan Inggris. Beliau juga mempunyai dendam. Karena beliau sempat sebagai pengacara di Afrika. Beliau duduk di PIP. Itu dilarang karena kulit hitam tidak boleh duduk di PIP. Di awal beliau mempunyai dendam yang sangat kuat, sangat marah, duduk di belakang. Datang ke negaranya, ke India, negaranya dijajah oleh Inggris. Jadi beliau inilah sebagai perintis, sebagai penggerak rakyat India untuk berperang melawan Inggris. Cerita Tolidas itu, saya di sana merasa terharu Bapak Ibu. Nah setelah menang inilah langsung Mahatma Gandhi jadi pimpinan. Jadi Maha itu artinya besar, Gandhi itu ganda harum-haruman. Ya, Atma itu adalah roh. Jadi berkat Mahatma Gandhi jadi India itu jadi harum, jadi besar sampai saat ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sama, kalau Anda bergabung di TNC sekarang, untuk membuat nama Anda, untuk membuat Anda menjadi suatu kenang-kenangan buat keluarga Anda, lingkungan Anda, tetangga Anda, dan di desa atau di negara ini, Anda harus membuat suatu keajaiban seperti itu. Kita bisa berbuat, nanti yang menentukan adalah keseriusan kita. Jadi Anda serius berjuang, nanti akan menjadi kebanggaan minimal lah di keluarga Anda. Saya rasakan itu. Nah, yang menarik lagi, kalau sekarang ini Anda bergabung di Indonesia, di Medan, dimanapun, itu berlaku ini internasional. Jadi Anda sponsorin di luar negeri, tidak perlu lagi mendaftar di sana. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ini sekilas tentang TN internasionalnya. Anda bisa konsultasi lagi, Anda bisa belajar lagi. Tentunya kepada para leader Anda. Dan ilmu-ilmu apa yang Anda sudah dapetin, tinggal sekarang Anda lebih banyak action. Ya. Ini Bapak Ibu, di saat di panggung internasional, saya dihargai Bapak Ibu. Tadi juga Anda sudah dihargai. Yang mengejar core producer, Anda dihargai. Semua dihargai ini tentang masalah penghargaan Bapak Ibu. Di luar bagaimanapun sukses Anda, tidak ada yang menghargai Bapak Ibu. Disinilah kita patut bersyukur. Disinilah kita harus serius supaya Anda mendapatkan penghargaan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan aura semangat Bapak Ibu. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Nah selanjutnya, dalam membangun bisnis ini, kita yang saya tadi sebutkan, apa tujuan Anda? Apa yang Anda ingin dapatkan? Itu yang sebenarnya sering disampaikan. Ini harus selalu kita tanamkan di hati kita Bapak Ibu. Di hati kita agar selalu menjaga semangat. Nah untuk apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Untuk bisa Anda dapatkan semua itu tidak terlepas dari hal yang sangat penting ini. Yaitu support sistem kita. Itu pilar yang terakhir Bapak Ibu. Sebelumnya tepuk tangan buat One Vision Bapak Ibu. Nah One Vision ini adalah suatu strategi di dalam kita membangun aset dengan sistem yang sangat sederhana dan mudah diduplikasi Bapak Ibu.
Ini sangat sederhana, cuman cerita. Yang sulitnya apa Bapak Ibu? Kalau Anda tidak sukses di sini, yang sulitnya apa? Anda sudah paham enggak Bapak Ibu? Mungkin saya secara pribadi Bapak Ibu. Banyak juga dari downline saya, dari crossline saya lihat di Bali, banyak juga orang enggak sukses. Kenapa enggak sukses? Karena ada yang sulit Bapak Ibu. Memang bisnis ini sederhana, tapi tidak gampang. Ada yang sulitnya Bapak Ibu. Yaitu saya dan Anda. Kalau ingin sukses harus konsisten. Harus konsisten Bapak Ibu. Ya suka enggak suka, kita harus lakukan yang diminta oleh Tiansi Bapak Ibu. Biasanya orang yang gagal, apa yang disukai, apa yang disenangin, apa yang biasa dilakukan, mereka lakukan. Makanya mereka gagal. Tidak mau mendengarkan apa kata sponsor upline leader Anda. Itu yang sangat menentukan juga Bapak Ibu dari kesuksesan. Dan One Vision telah mengemas para top leader kita. Sudah merancang semuanya itu. Tinggal menciplak, tinggal mengikutin. Yaitu 7 langkah ini. Ya, Anda harus satu memiliki impian yang kuat dan sikap yang positif. Itu harus tertanam Bapak Ibu. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Yang ini sudah sering dijelasin Bapak Ibu, cuman saya ulang-ulang ya. Nah ini yang kedua Bapak Ibu, pakai produk. Karena kita berbicara tentang keyakinan. Kita berbicara dari hati, kita bukan calo Bapak Ibu. Itu yang penting Anda juga harus perhatikan. Ini buat daftar nama, itu lahannya. Semakin banyak Anda buat daftar nama, artinya kesempatan peluang itu semakin besar. Seperti itu yang sering Anda dengerin dijelasin di acara NDT. Ini sudah tidak asing lagi, cuman Anda lakukan. Saya mengulangi mengatakan supaya Anda melakukan terus. Ini yang membosankan, ini yang membuat orang itu berhenti karena itu saja, tidak ada yang lain ya. Kalau saya rubah ceritanya ini dengan bahasa Jepang, Anda akan tidak mengerti gitu. Percuma saya berbicara, Anda tidak mengerti. Seperti itu. Ini sudah biasa, makanya kenapa One Vision itu luar biasa. Artinya apa yang dipetakan, apa yang disampaikan diulangin terus sebodoh apapun Anda, sekatro apapun Anda, lama-lama ngerti Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, bisnis ini jangan dipikinin beban. Anda merasa saya tidak bagus, tidak tertarik materi ini, kalau Anda membebani pikiran, besok Anda tidak semangat, saya sedih. Karena pikiran tidak boleh dibebanin. Ya, pikiran kita tidak boleh dibebani. Bisnis ini tidak bisa dipaksakan. Makanya leader Anda mengatakan, jangan taruh api di pantat, taruhlah api di hati. Kita harus semangat, kita harus melihat sesuatu perubahan gara-gara bisnis ini. Makanya Anda terus seperti itu, upgrade. Anda terus benar-benar meningkatkan keyakinan Anda, keseriusan Anda. Itu benar-benar yang sebenarnya membuat orang itu sukses di sana tempatnya Bapak Ibu. Ya, kita harus serius. Yang biasa-biasa inilah Anda lakukan ke banyak orang. Begitu didengar oleh banyak orang, kalau Anda kan sudah sering dengar, makanya Anda menganggap biasa. 7 langkah ini menganggap biasa. Orang di luaran belum pernah dengar, kalau Anda cerita, Anda luar biasa dibilang. Ya. Mungkin Anda penasaran, saya seperti ini. Kemarin Pak Haji Agusnya luar biasa lembut, susunan bahasanya bagus. Anda mungkin, Pak saya tidak bisa seperti Haji Agus, Pak saya tidak bisa seperti ini. Anda akan jadi orang gagal Bapak Ibu. Kenapa Ibu Ida Jamali bisa? Karena Ibu Ida Jamali ini sudah akhirnya mengerti di dalam pikirannya. Bisnis ini tidak berteori. Teori itu penting Bapak Ibu. Tapi tidak berteori. 1 teori, 1000 praktek. Bu Ida Jamali ini melakukan beribu-ribu. Makanya beliau sukses Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saking rindunya Bapak Ibu, saya melihat nanti apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda putuskan. Suatu saat Anda juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Merasakan apa yang di depan rasakan. Pastikan Anda serius berjuang.